Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam soal sesuatu yang mungkin sering kita dengar ya, tapi dalamnya itu sering kelewat gitu. Validasi. Betul. Bukan cuma istilah psikologi biasa ini. Bukan sekedar kata, tapi ini sebuah keterampilan komunikasi yang, wah, kekuatannya bisa transformatif banget. Iya, sumber kita kali ini dari sebuah buku yang benar-benar ngebahas tuntas soal validasi. Lengkap ada risetnya, ada kisah-kisah nyata juga yang cukup menyentuh. Wow. Buku ini malah bilang kalau validasi itu rahasia terbaik psikologi yang sebenarnya ada di depan mata kita. Oke, nah misi kita nih di pembahasan kali ini, kita mau bongkar lapis demi lapis. Apa sih sebenarnya validasi itu? Terus kenapa ya kok bisa seberpengaruh itu? Bisa ubah hubungan, redain konflik yang panas, bahkan dorong orang buat berubah perilaku. Dan yang paling penting, gimana pemahaman ini bisa relevan, bisa berguna buat kehidupan kita sehari-hari, buat Anda juga. Sip, kita bakal telusuri cara kerjanya, kenapa sering banget salah diartiin, dan ya kita ungkap beberapa dampak yang mungkin cukup mengejutkan. Semua dari materi yang ada di depan kita ini, siap ya? Siap, mari kita mulai. Oke. Oke, ayo kita bedah ini ya, validasi. Definisinya mungkin kedengarannya simple, tapi sumber ini bilang, hati-hati, banyak jebakan pemahaman di sini. Jadi, apa sebenarnya makna intinya? Nah, buku ini mendefinisikannya gini. Validasi itu bentuk komunikasi yang nunjukin kalau Anda itu mindful. Artinya hadir penuh, merhatiin gitu. Oke, hadir. Terus yang kedua Anda memahami, mencoba ngerti perspektifnya. Ketiga, berempati sama pengalaman orang lain itu. Nah, ujungnya Anda bisa menerima pengalaman dia tuh sebagai sesuatu yang sah, yang valid buat dia. Oke. Jadi ada mindful, memahami, empati, terus menerima ya? Iya, nah ini nih, poin krusial yang sering banget salah kaprah. Memvalidasi itu bukan berarti Anda harus setuju loh sama apa yang dia katakan atau rasakan. Ini penting nih. Penting banget. Juga bukan berarti muji-muji atau wah buru-buru nawarin solusi. Oh kamu harusnya gini aja. Bukan. Sering banget tuh kita gitu ya, langsung loncat ke solusi. Betul. Kesalahan paling umum yaitu menyamakan validasi sama persetujuan. Padahal validasi itu intinya mengakui dan menerima realitas subjektif orang itu. Saat itu. Realitas subjektif maksudnya? Ya mengakui kalau apa yang dia rasain, apa yang dia pikirin itu ya nyata buat dia di momen itu. Walaupun mungkin kita ngelihatnya beda. Oke. Ada cerita menarik banget nih dari penulis buku ini. Dulu waktu dia masih mahasiswa doktoral. Oh ya? Iya, dia lagi sesi terapi sama klien. Masih muda kliennya. Tiba-tiba bilang mau bunuh diri malam itu juga. Wah, panik dong penulisnya. Waktu sesi udah mau habis pula. Waduh, situasi genting ya. Banget. Dia coba segala macam teknik intervensi, tapi nggak ada yang berhasil. Kliennya malah makin defensif, makin nutup diri. Nah, terus instrukturnya yang ngamatin dari balik layar, itu ngetik satu kata aja di monitor buat dia. Apa katanya? V-A-L-I-D-A-S-I. Gitu doang. Wow, terus apa yang terjadi? Nah, momen kuncinya itu pas penulis akhirnya berhenti nyoba memperbaiki situasi. Dia malah bilang, ya kira-kira gini, ini pasti nyebelin banget ya rasanya. Kamu datang ke sini, mungkin ngarep bantuan, malah rasanya kayak diserang pertanyaan sama mahasiswa sok tahu ini, nunjuk dirinya sendiri, dan semua ini direkam lagi. Wah, dia ngakuin perasaan kliennya saat itu ya? Persis. Dia ngakuin perasaan klien yang merasa diserang, merasa terekspos, dan respon simpel itu, pengakuan jujur itu, langsung mengubah atmosfer ruangan. Kliennya jadi lebih tenang, lebih terbuka. Itu contoh validasi di situasi kritis. Bukan solusi, tapi pengakuan. Itu contoh yang kuat banget ya. Jadi kelihatan bedanya. Bukan solusi, tapi saya lihat kamu, saya dengar kamu. Betul. Jadi kalau kita pilah lagi nih, ada 3 elemen kunci tadi ya. Mindfulness, hadir penuh. Merhatiin dengan sengaja, saat ini nggak ngejudge. Mirip definisinya Jon Kabat-Zinn lah ya. Iya. Terus? Pemahaman. Mencoba melihat sisi rasional atau masuk akal dari respons orang lain. Walaupun kita mungkin nggak setuju sama kesimpulannya. Dan empati. Merasakan atau paling nggak pedulilah sama apa yang dialami orang itu. Sip. 3 itu. Betul. Dan sumber ini nambahin satu syarat mutlak. Harus otentik. Nggak bisa dipalsuin. Oh ya? Iya, orang tuh bisa ngerasain loh kalau kita cuma pura-pura peduli atau pura-pura ngerti.
itu malah bisa jadi bumerang. Jadi makin nggak percaya dia. Bener juga ya. Nah, terus ada konsep menarik lagi nih. Hanya validasi yang valid. Maksudnya gimana tuh? Nah, ini juga penting. Artinya, kita nggak harus dan seringnya emang nggak bisa memvalidasi semua aspek pengalaman seseorang. Pikirannya, perasaannya, perilakunya, semua divalidasi. Nggak gitu? Terus gimana dong? Kita cari apa yang di buku ini disebut inti kebenarannya, kernel of truth. Bagian mana dari pengalaman dia yang menurut kita masuk akal, yang bisa kita pahami dari sudut pandangnya, atau minimal kita akui sebagai perasaan yang nyata buat dia. Oke, cari inti kebenarannya. Ada contohnya nggak? Ada contoh bagus di buku ini. Penulis cerita soal klien dengan skizofrenia. Klien ini yakin banget kalau si penulis ini berkomplot mau bunuh dia. Waduh, Paranoid banget kan? Nah, jelas si penulis nggak bisa dong validasi pikiran paranoid itu. Nggak mungkin dia bilang, oh iya kamu bener, saya mau bunuh kamu. Itu kan bahaya dan nggak etis. jelas nggak bisa. Terus? Tapi, apa yang bisa divalidasi? Penulis memvalidasi rasa takutnya. Dia bisa bilang sesuatu kayak, pasti rasanya menakutkan sekali ya hidup dengan keyakinan kalau terapis kamu sendiri punya niat jahat. Oke. Jadi emosinya yang divalidasi. Emosinya, ketidakpercayaannya. Dia juga bisa validasi tindakannya si klien nyari pengacara. Kenapa? Karena kalau kita ada di posisi klien yang percaya itu, ya nyari pengacara tuh tindakan yang masuk akal kan? Dari sudut pandang keyakinan dia itu. Oh gitu. Jadi yang divalidasi itu emosinya sama logika internal tindakannya, tapi bukan isi delusinya. Tepat, pemisahan itu penting banget. Tapi, nggak berisiko ya? Memvalidasi ketakutannya gitu apa nggak malah memperkuat delusinya? Nah, itu pertanyaan bagus dan kekhawatiran yang wajar banget. Tapi argumen di buku ini justru sebaliknya. Seringkali kalau kita invalidasi, kita bilang, ah itu nggak benar, kamu salah. Orang dengan keyakinan kuat gitu malah makin keras kepala, makin bertahan, atau makin ngerasa nggak dimengerti. Iya juga ya. Emosi dan logika internalnya, ingat ya, tanpa memvalidasi delusinya, kita justru lagi ngebangun jembatan kepercayaan. Kita nunjukin kalau kita mencoba memahami dunianya dia, walaupun kita nggak hidup di dalamnya. Ini bisa jadi pintu pembuka buat langkah selanjutnya. Mungkin pengobatan atau intervensi lain. Intinya, kita temui orang itu di mana dia berada saat itu. Oke. Ini ngejelasin banyak banget. Dan bedanya sama problem solving jadi makin jelas nih. Contoh anak yang pulang sedih karena nilai jelek tadi itu bagus banget. Iya kan? Kalau langsung kasih strategi belajar, besok kamu belajar gini ya biar nilainya bagus, itu fokusnya ke solusi masa depan, ke nanti akan baik-baik saja. Sementara validasi, Validasi itu hadir di momen sekarang. Bilang pasti rasanya kecewa banget ya sekarang, sambil mungkin dipeluk. Itu mengakui dan menerima perasaan anak saat itu juga. Fokusnya di nggak apa-apa kok merasa kayak gini sekarang. Baru nanti kalau udah tenang, bisa mikir gimana biar nanti baik-baik saja. jadi dua-duanya penting tapi validasi seringnya perlu duluan ya, biar solusi bisa masuk. Betul banget, biar orangnya ngerasa didengar dulu. Sip. Nah, udah paham nih apa itu validasi? Sekarang masuk ke bagian yang menurut saya, wah, sangat menarik. Kenapa sih sesuatu yang kayaknya simple ini dampaknya bisa sehebat itu? Nah ini dia. Sumber ini ngasih 5 alasan mengejutkan kenapa validasi itu bekerja begitu kuat. Lebih dari sekedar bersikap baik. Yang pertama, memperbaiki hubungan. Buku ini ada kisah Dev, seorang ibu yang hubungannya sama putrinya Kamia itu renggang bertahun-tahun. Kenapa renggang? Awalnya, pesan-pesan si ibu ini kedengerannya positif, tapi ternyata tanpa sadar seringkali invalidatif. Misalnya dia kayak ngeremehin kesulitannya si Kamia yang punya penyakit kronis. Mungkin niatnya baik mau nyemangatin, tapi malah bikin Kamia ngerasa nggak dimengerti. Terus gimana akhirnya? Ada perubahan? Ada. Setelah si Dev ini belajar soal validasi, dia mulai ubah cara komunikasinya. Dia mulai ngakuin rasa sakit hati karena hubungan mereka renggang. Dia coba memahami gimana sih perjuangan Kamia dengan penyakitnya itu dari sudut pandang Kamia sendiri. Hasilnya? Hasilnya drastis. Hubungan mereka membaik banget. Kamia kini ngerasa dilihat, ngerasa dimengerti apa adanya, bukan sebagai masalah yang perlu diperbaiki. Wow, luar biasa ya dampaknya. Manfaat kedua nih, mengurangi konflik. Ini kayaknya logis ya. Logis banget. Coba deh pikirin. Orang sering nyerang itu kan karena ngerasa nggak didengerin.
dan bertahan mati-matian karena ngerasa nggak dihargai. Validasi itu kayak menetralisir bensin konfliknya gitu. Bener juga. Iya, sumber ini malah ngasih contoh lebih jauh. Ada riset soal interogasi polisi loh. Interogasi? Iya, interogasi oleh Ellison and Ellison. Ternyata pendekatan yang basisnya raport, jadi bangun hubungan baik dulu, bangun pemahaman, yang mana validasi itu inti dari raport itu, malah lebih efektif buat dapetin informasi akurat dibanding metode paksaan atau tekanan. Wah, serius? Diinterogasi? Agak kaget sih dengernya. Biasanya kan kebayangnya tekanan gitu yang berhasil. Ternyata nggak selalu. Hal yang sama juga berlaku di misalnya layanan pelanggan. Coba deh, validasi keluhan pelanggan. Saya bisa ngerti banget kenapa Bapak Ibu frustrasi dengan situasi ini. Itu biasanya bikin mereka lebih nggak defensif, lebih mau diajak cari solusi. Oh iya, iya. Dan ini bukan cuma soal psikologis, tapi juga fisiologis loh. Ada penelitian yang nunjukin kalau validasi itu bisa secara nyata nurunin detak jantung sama respon stres orang yang nerimanya. Jadi beneran bikin tenang sistem saraf. Keren banget. Oke, yang ketiga. Meningkatkan pengaruh. Maksudnya gimana nih? Simpelnya gini, orang tuh bakal lebih mau terbuka, ngomong lebih jujur, dan bahkan lebih mau dengerin kita kalau mereka ngerasa dipahami duluan. Ah, oke. Kalau mereka ngerasa ibunya itu validatif, mau dengerin tanpa ngejudge gitu. Jadi bukan karena ibunya ngasih nasihat paling jago, tapi karena ngerasa didengerin itu. Kemungkinan besar gitu. Dan yang lebih menarik lagi nih, validasi dari orang tua itu ternyata ada korelasinya sama berkurangnya perilaku berisiko di remaja. Perilaku berisiko gimana? Kayak merokok, seks usia dini, atau kekerasan dalam pacaran. Studi nunjukin ini bukan semata-mata karena dilarang lebih keras, tapi mungkin karena remaja yang ngerasa diterima dan dipahami sama orang tuanya, jadi lebih ngerasa terhubung. Akhirnya mereka jadi lebih mempertimbangkan pandangan dan nilai-nilai orang tuanya. Jadi lebih terpengaruh secara positif gitu. Masuk akal banget. Oke, keempat. Mendorong perubahan perilaku. Ini kok kedengerannya kayak dari ranah behaviorisme ya? Ada kaitannya memang, sumber ini nyebut validasi itu sebagai penguat atau reinforcement yang efektif banget. Kenapa efektif? Karena validasi itu gratis. Terus, semua orang itu pada dasarnya pengen dimengerti, itu kebutuhan dasar manusia kan? Iya sih. Dan beda sama hadiah fisik, misalnya makanan atau mainan, kita nggak bakal kenyang atau enek nerima validasi yang tulus. Nah, sama kayak pujian atau hadiah, nerima validasi yang tulus itu ternyata bisa ngaktifin pusat penghargaan atau reward centers di otak kita. Oh, jadi ada efek biologisnya juga ya? Ada. Penulisnya bahkan ngasih contoh ringan gimana dia motivasi anaknya buat bersihin garasi. Caranya ya dengan terus-terusan memvalidasi usahanya sekecil apapun. Wah, kamu udah mulai ya? Bagus, gitu-gitu. Menarik. Dan yang kelima, nah ini kayaknya dalam banget nih. Meningkatkan welas asih pada diri sendiri atau self-compassion. Kok bisa sih kita validasi orang lain malah ngaruh ke diri sendiri? Nah, ini karena pas kita latihan validasi orang lain, kita itu sebenarnya lagi ngelatih diri kita sendiri buat ngenalin dan nerima pengalaman emosional, baik punya orang lain maupun punya diri sendiri nantinya. Jadi nyambung ke self-validation gitu ya? Nyambung banget. Kemampuan buat ngakuin dan nerima perasaan dan pikiran kita sendiri tanpa ngejudge. Dan lebih jauh lagi, sumber ini nunjukin dampak sebaliknya. Ternyata, invalidasi yang meresap jadi terus-terusan nggak divalidasi sama lingkungan, entah keluarga, sekolah, budaya, itu secara konsisten berhubungan sama macam-macam tantangan kesehatan mental. Tantangan kesehatan mental apa aja tuh? Dan hubungan nggak stabil itu, ada juga PTSD atau gangguan stres pasca trauma. Serius ya dampaknya? Iya, bahkan sampai ke isu-isu terkait identitas. Misalnya pengalaman teman-teman dari kelompok ras minoritas, atau yang biseksual, non-biner, atau gender non-konformis lainnya. Seringkali kan pengalaman mereka itu nggak diakui atau nggak dipahami sama lingkungan mayoritas. Itu bentuk invalidasi juga. Wow, ini implikasinya gede banget ya. Jadi, bisa dibilang nggak sih krisis kesehatan mental yang lagi rame belakangan ini, jangan-jangan sebagiannya itu krisis validasi? Itu hipotesis kuat yang diajuin di sumber ini. Dan yang bikin menarik, validasi ini kerjanya di banyak level. Dari biologis, di otak, pusat penghargaan, fisiologis, respon stres, sampai ke level sosial, kepercayaan, keterbukaan konflik. Ini bukan cuma skill nice to have, tapi bisa jadi intervensi psikologis mendasar yang bukti ilmiahnya makin banyak. Oke, coba kita mundur dikit ya.
Buku ini kan juga nyinggung soal asal-usul kenapa validasi ini jadi penting banget di psikologi modern. Dulu kan sempat ada era di mana ilmu perilaku atau behaviorismenya B.F. Skinner itu dominan banget ya. Betul. Yang fokus utamanya kan gimana mengubah perilaku lewat hadiah dan hukuman. Nah, terus gimana validasi masuk? Behaviorisme itu banyak kontribusinya, tapi ada batasnya juga. Nah, terus muncullah tokoh kayak Marshall Linehan. Dia pengembang Dialectical Behavior Therapy atau DBT. DBT, oke. Linehan ini terutama pas kerjasama orang-orang yang didiagnosis BPD yang sering banget punya sejarah invalidasi kronis, dia sadar kalau terlalu fokus mau ngubah orang, malah seringnya bikin mereka makin resisten, makin ngerasa nggak diterima apa adanya. Jadi, apa yang Linehan lakukan beda? Dia brilian banget. Dia gabungin strategi perubahan perilaku yang udah ada sama strategi penerimaan. Nah, inti dari strategi penerimaan ini ya validasi. Jadi, penerimaan dulu baru perubahan. Di DBT, penerimaan acceptance sama perubahan change itu nggak dilihat sebagai lawan, tapi kayak dua sisi mata uang yang sama. Dialektika gitu, harus seimbang. Kita perlu nerima realitas saat ini, itu validasi, sebelum bisa efektif bergerak menuju perubahan. Nah, penulis buku ini ternyata punya cerita personal yang dalam banget sama Linehan. Waktu dia didiagnosis multiple sclerosis atau MS. Oh, penyakit autoimun itu ya? Iya, yang nyerang sistem saraf. Dia ngerasa dunianya runtuh, karirnya sebagai terapis DBT, tamatlah pokoknya. Tapi Linehan malah bilang sesuatu yang awalnya kedengeran aneh banget. Mungkin malah kayak invalidatif. Apa yang dibilang Linehan? Linehan bilang gini, kamu harus jadi terapis DBT justru karena kamu sekarang punya MS. Aneh kan? Gimana coba penyakit yang bikin lemah malah jadi alasan buat harus lanjut? Wah, iya ya. Kok gitu? Nah, disitulah dalamnya pemikiran Linehan kelihatan. Ini sejalan sama pemikir kayak Viktor Frankl, penulis Man's Search for Meaning itu. Atau Thich Nhat Hanh. Oh, soal makna penderitaan ya? Betul. Mereka kan ngajarin kalau penderitaan tuh ya bagian hidup yang nggak bisa dihindari. Tapi kita bisa milih gimana ngeresponsnya. Penderitaan itu bisa jadi sumber makna kalau kita bisa pakai itu buat terhubung lebih dalam sama penderitaan orang lain, buat bantu mereka. Jadi Linehan ngelihat MS-nya itu bukan penghalang. Justru jadi latihan, Linehan ngelihat pengalaman penulis dengan MS dan juga depresi yang pernah dia alami, itu ngasih dia pemahaman dan empati yang lebih otentik, yang bisa dia salurin lewat validasi ke klien-kliennya. Mengutip Frank, keputusasaan itu penderitaan tanpa makna. Nah, validasi, apalagi yang lahir dari pemahaman penderitaan, itu bisa bantu diri sendiri dan orang lain nemuin makna itu. Dalam banget ya maknanya. Ini juga nyambung ke konsep inti lain di DBT tadi, dialektika. Kemampuan buat mikir, keduanya dan, bukan, salah satu atau. Gimana ini relevan sama validasi? Relevan banget. Mikir dialektis itu ngelatih kita buat ngelihat nuansa, buat nyari kebenaran atau validitas parsial bahkan di perspektif yang beda banget atau susah kita terima. Jadi nggak hitam putih gitu ya? Iya, ini nantang kecenderungan kita buat ngelihat dunia secara hitam putih, benar salah mutlak. Kemampuan buat nemuin inti kebenaran di pengalaman orang lain, bahkan pas kita nggak setuju sama keseluruhannya, itu jantungnya validasi yang efektif. Ini jembatan buat bangun pemahaman di tengah perbedaan. Oke. Nah, kita udah gali lumayan dalam nih soal apa itu validasi dan kenapa dia penting banget. Sekarang, pasti ada pada penasaran kan, gimana caranya? Nah iya nih, prakteknya gimana? Buku ini ngasih serangkaian keterampilan spesifik dalam model yang namanya tangga validasi. Mulai dari level paling dasar sampai yang lebih dalam. Mungkin kita nggak bisa kupas tuntas semua anak tangganya sekarang ya, tapi ayo kita intip beberapa ide kuncinya. Boleh. Keterampilan paling dasar itu ada di level yang disebut mindfulness skills. Skill yang nunjukin kalau kita beneran hadir dan memperhatiin. Salah satu yang paling dasar ya attending, memperhatikan. Attending. Ini bukan cuma dengerin sambil lalu, tapi benar-benar hadir buat orang itu. Dengerin aktif, nggak nyela, nggak sibuk nyiapin jawaban di kepala, nggak ngejudge. Bahasa tubuh penting banget di sini. Kontak mata yang nyaman, anggukan kecil, posisi tubuh ngadep ke dia. Di buku ini ada tips menarik buat ngelatih attending ini. Namanya A-game. Jadi kayak main game di kepala pas lagi dengerin orang. Oh ya? Gimana tuh? Coba tanya ke diri sendiri. Kalau saya harus nyampein lagi poin orang ini dengan cara yang lebih baik atau lebih kuat, gimana yang ngomongnya? Terus tanya juga, kenapa sih hal ini penting banget buat dia? Wah, itu maksa kita fokus buat ngerti dalam ya, bukan cuma dengerin kata-katanya aja.
Betul. Kekuatan perhatian penuh ini katanya digambarin bagus banget di dokumenter My Octopus Teacher, di mana hubungan luar biasa bisa kebangun cuma lewat observasi yang sabar dan penuh perhatian. Ah iya, saya pernah dengar soal film itu. Nah, skill mindfulness lain yang menarik itu copying, meniru. Meniru, maksudnya? Bukan niru ngejek ya, tapi secara halus ngulangin lagi sebagian kecil dari apa yang orang itu bilang. Misalnya ngulang beberapa kata kuncinya. Atau bahkan secara nggak sadar kita sedikit niru bahasa tubuh atau nada suaranya. Emang ada efeknya ya? Ada studi loh, pelayan restoran yang ngulang pesanan pelanggan itu ternyata dapat tip lebih gede. Mungkin itu sinyal bawah sadar kalau saya beneran dengerin kamu. Oh gitu. Ada juga riset yang lebih kagetin lagi soal niru gerakan. Di studi pakai game nari kayak Dance Central, partisipan yang disuruh niru gerakan penari virtual dari kelompok ras beda, ternyata nunjukin berkurangnya bias rasial implisit mereka sesudahnya. Serius? Cuma karena niru gerakan nari? Iya, ini nunjukin kalau meniru, bahkan secara fisik, itu bisa bangun koneksi dan empati di level dasar banget. Mungkin karena ngaktifin mirror neurons di otak kita. Tapi ya ini perlu dilakuin secara halus dan alami ya, jangan kayak robot. Iya, harus natural. Nah, naik tangga lagi nih, ada understanding skills. Skill buat nunjukin kalau kita nggak cuma hadir, tapi juga paham. Nah, ini lebih dalam lagi. Salah satu yang paling kuat di sini namanya proposing, mengajukan. Ini pas kita coba baca pikiran, atau lebih tepatnya kita artikulasiin sesuatu yang kita duga lagi dirasain atau dipikirin orang itu, tapi belum dia ucapin secara jelas. Kayak contoh penulis tadi ya, sama klien yang suicidal itu. Betul. Pas dia nebak perasaan kliennya, ini nyebelin, ngerasa diserang, terekspos. Atau contoh lain dari podcast This American Life, pas Elna Baker wawancara komedian Michelle Buteau. Si Baker ini bikin Buteau kagum banget karena dia bisa ngungkapin pemahaman soal pengalaman Buteau yang bahkan lebih dalam dari apa yang Buteau ceritain. Wah, bisa bikin efek belahan jiwa katanya ya, kalau pas. Iya, bisa kerasa nyambung banget. Tapi, nah ini ada catatannya juga. Karena ini sifatnya nebak, ada resiko salah dong. Bener juga. Kalau tebakan kita keliru, malah bisa kerasa invalidatif. Jadi, proposing ini bagusnya dilakuin hati-hati. Mungkin pakai nada tanya, apa mungkin kamu lagi ngerasa, gitu. Dan selalu siap terima koreksi kalau tebakan kita salah. Jadi kuncinya tetap niat baik ya. Betul. Kunci dari semua skill ini, dari attending sampai proposing, kayak yang terus ditekankan di buku ini adalah niat yang tulus. Saya di sini buat kamu, saya usaha buat ngerti, dan saya peduli. Ini bukan sekedar teknik atau trik manipulasi. Dan kabar baiknya, ini semua tuh keterampilan yang bisa dipelajari, bisa diasah lewat latihan sadar. Mungkin komunikator hebat kayak Oprah Winfrey atau Jon Stewart itu nguasainya intuitif ya, lewat pengalaman panjang. Tapi buku ini ngeyakinin kalau kita semua bisa kok belajar ini secara sistematis. Benar sekali. Tinggal mau latihan atau enggak. Jadi setelah pendalaman kita hari ini, apa nih intisari yang bisa Anda bawa pulang? Validasi itu ya, sebuah keterampilan komunikasi yang luar biasa kuat, tapi seringnya kurang kita manfaatin. Iya, ini jauh lebih dari sekedar basa-basi atau bilang iya-iya aja. Ini soal menunjukkan kehadiran penuh, usaha buat memahami secara mendalam, dan empati yang otentik terhadap realitas pengalaman orang lain. Gimana pun kelihatannya pengalaman itu. Dan dampaknya kayak yang udah kita bahas tadi ya, dari riset dan kisah nyata, itu luas banget dan nyata. Hubungan pribadi jadi lebih kuat, lebih intim. Konflik bisa diredain, bahkan dicegah. Pengaruh positif kita ke orang lain nambah, karena mereka ngerasa didengar dan dipahami. Perubahan perilaku bisa didorong dengan cara yang menghargai. Betul. Dan yang nggak kalah penting, ini bisa bantu kita bangun hubungan yang lebih welas asih sama diri kita sendiri. Ingat aja keseimbangan dialektisnya. Penerimaan dan perubahan, cari inti kebenaran, dan bangun koneksi manusiawi yang otentik. Nah, sebagai tepuk nih, kami mau ninggalin Anda dengan sebuah pertanyaan buat direnungkan. Setelah dengar semua ini, gimana ya pemahaman baru soal validasi ini bisa ngubah cara Anda ngedekatin satu aja percakapan sulit yang mungkin selama ini Anda hindari? Pertanyaan bagus tuh. Atau gimana ini bisa ngubah lensa Anda dalam memahami reaksi emosional? Baik reaksi Anda sendiri maupun reaksi orang-orang di sekitar Anda. Dan satu pemikiran terakhir dari sumber ini yang cukup provokatif ya buat kita pikirin bareng-bareng. Kalau bener nih,
Invalidasi yang begitu luas di masyarakat kita, di keluarga, tempat kerja, budaya, bahkan di obrolan publik, itu ikut berkontribusi ke masalah kesehatan mental dan perpecahan sosial yang kita lihat sekarang. Ya, Mungkinkah upaya sadar kita buat belajar dan praktekin validasi baik ke orang lain maupun ke diri sendiri itu bukan cuma sekedar skill interpersonal yang berguna, tapi jangan-jangan ini langkah kecil tapi fundamental menuju dunia yang sedikit, lebih terhubung, saling ngerti, dan mungkin sedikit lebih waras, wah dalam banget ya penutupnya. sesuatu buat Anda bawa pulang dan renungkan lebih lanjut. Sampai jumpa di sesi pendalaman kita berikutnya.